Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudaraku kader Partai Demokrat dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote yang telah bertekad bulat menyelamatkan Partai Demokrat dari partai dinasti, dari partai keluarga Cikeas. Sudah tertanam di masyarakat bahwa Partai Demokrat telah dicap sebagai partai dinasti sejak KLB pertama di Bali tahun 2013, di mana Bapak SBY menjadi ketua umum dan anak kandungnya Edi Baskoro Yudhoyono sebagai sekretaris jenderal Partai Demokrat. Ini baru pertama kali di Indonesia, bahkan di dunia, di mana pengurus partai politik Partai Demokrat, bapaknya SBY ketua umum dan anaknya sebagai sekretaris jenderal. Sejatinya SBY telah melakukan pengingkaran kepada fakta sejarah lahirnya Partai Demokrat. Saya dan para pendiri beserta para senior partai adalah pelaku sejarah Partai Demokrat. Saya menyatakan bahwa di dalamnya perjuangan para kader dari Sabang sampai Merauke bersusah payah, bekerja keras, tidak mengenal lelah dan waktu untuk bekerja bersama-sama meloloskan Partai Demokrat pada verifikasi KPU sehingga menjadi peserta pemilu 2004. Demi Tuhan saya bersaksi bahwa SBY tidak berkeringat sama sekali, apalagi berdarah-darah sebagaimana pernyataannya di berbagai kesempatan. SBY bergabung dengan Partai Demokrat setelah lolos verifikasi KPU dengan memasukkan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono sebagai salah satu wakil ketua umum dan hanya menyumbang uang 100 juta rupiah dalam bentuk 4 lembar travel check yang di Hotel Mirah Bogor. Pak SBY setelah mundur dari kabinet Ibu Megawati baru muncul pada acara Partai Demokrat di Hotel Kinasi di Bogor, di mana saat itu saya ketua panitianya. Ini menegaskan bahwa SBY bukanlah pendiri Partai Demokrat. Saudara-saudaraku kader Partai Demokrat di seluruh tanah air, siapakah orang yang pernah mengkudeta Partai Demokrat? Mari kita buka fakta sejarah. Pada saat Anas Urbaningrum terpilih sebagai ketua umum Partai Demokrat secara demokratis pada Kongres kedua di Bandung tahun 2010. Dalam perjalanannya, Anas Urbaningrum tersandung masalah hukum, namun belum status tersangka. SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dan juga Presiden Republik Indonesia mengambil kekuasaan Ketua Umum Anas Urbaningrum dengan cara membentuk presidium, di mana ketuanya adalah SBY, wakil ketua Anas Urbaningrum, yang tidak memiliki fungsi lagi dalam menjalankan roda Partai Demokrat sebagai ketua umum. Inilah kudeta yang pernah terjadi di tubuh Partai Demokrat. Setelah Anas Urbaningrum menjadi tersangka, terjadilah KLB pertama atau Kongres ketiga Partai Demokrat di Bali tahun 2013 untuk melanjutkan sisa kepemimpinan Anas Urbaningrum hingga 2015, di mana beliau mengatakan hanya akan meneruskan sisa kepemimpinan Anas Urbaningrum, sehingga saya Joni Allen Marbun diperintahkan oleh SBY untuk membujuk Marzuki Ali yang saat itu menjabat Ketua DPR RI untuk tidak maju sebagai kandidat Ketua Umum Partai Demokrat, padahal pada Kongres kedua 2010 memperoleh suara kedua terbesar setelah Anas Urbaningrum. Pada Kongres keempat 2015 di Surabaya, SBY merekayasa jalannya Kongres agar dia menjadi calon tunggal sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Inilah bentuk pengingkaran janjinya terhadap dirinya sendiri dan para kader Partai Demokrat di seluruh tanah air. Yang paling meresahkan para ketua DPD dan ketua DPC seluruh Indonesia adalah membuat peraturan organisasi yang mengamputasi hak DPD dan DPC dengan mengambil iuran anggota fraksi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota untuk sebahagian disetor kepada Dewan Pimpinan Pusat dan hak-hak penentuan pemilihan kepala daerah tanpa ada pertanggungjawabannya. Selanjutnya, pada Kongres kelima 15 Maret 2020 di Senayan, Jakarta, kembali SBY merekayasa tata cara Kongres
tidak sesuai sebagaimana mestinya. Pembahasan dan penetapan tata tertib acara tidak dilakukan, di mana salah satu isinya membahas syarat dan tata cara pemilihan ketua umum. Selain itu, tidak ada laporan pertanggungjawaban dari Ketua Umum SBY. Setelah pidato Ketua Umum SBY, peserta Kongres yang tidak punya hak suara diusir keluar arena Kongres. Semestinya seluruh peserta Kongres memiliki hak bicara, padahal hak suara hanya digunakan pada saat pemilihan Ketua Umum atau perbedaan pendapat. Selanjutnya, SBY mendesain ketua-ketua DPD seluruh Indonesia untuk mendeklir AHY menjadi Ketua Umum. Itulah yang mereka sebut aklamasi. Makanya AHY berada di puncak gunung, tapi tidak pernah mendaki. Oleh sebab itu, AHY selaku Ketua Umum tidak tahu cara turun gunung, sehingga bapaknya SBY yang saya hormati menjadi turun gunung. Inilah yang disebut krisis kepemimpinan. Salam Demokrat, KLB, solusi konstitusional untuk mengembalikan Partai Demokrat sebagai partai yang demokratis, terbuka, dan modern. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.